Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusita Sulistiawati dari SMK Taruna Bangsa Kota Bekasi. Untuk kali ini saya akan mendaftarkan diri sebagai peserta uji kinerja dalam PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 3 di Universitas Negeri Malang yang akan diadakan pada tanggal 30 bulan November tahun 2020. Hari ini saya mendaftarkan diri sebagai peserta uji kinerja. Akan disimak video pembelajaran tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, barakallah. Seperti biasa, sebelum mengawali kelas, tolong Kang David disiapkan, Kang David. Bersiap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari sebelum diawali, teman kalian akan memberikan suatu motivasi ya. Tolong didengarkan bersama-sama. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebahagiaan. Artinya, apabila kalian mengalami kegagalan, janganlah mudah putus asa. Karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Oke, memang benar ya. Jadi apabila mengalami kegagalan, tentunya kalian tidak perlu putus asa karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Nah, sebelum mengawali, silakan kalian presensi ya. Presensi. Udah Bu saya. Udah? Kalau sudah, perhatikan yang satu ini, saksikan dulu ya, yang satu ini ya. Bisa ngelihat ya? Bisa Bu, bisa. Bisa Bu. Nah, untuk materi hari ini kita tahu ya, kemarin Bu Ida sudah menjelaskan tentang bauran produk ya untuk minggu lalu. Terus kalian melaksanakan ulangan harian. Nah, untuk kali ini materinya adalah berkenaan dengan menyeleksi, masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Hanya saja ini materinya adalah
menyeleksi strategi pemasaran ya. Untuk materi ini kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja produk kreatif dan kewirausahaan pada tingkat teknis, spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Setelah kalian mempelajari materi ini, berarti kalian sudah mempelajari tentang kompetensi dasar, yaitu 3.18, yaitu menyeleksi strategi pemasaran untuk pengetahuannya, sedangkan untuk keterampilannya, yaitu 4.18, yaitu melakukan pemasaran. Ya, apa sih pentingnya kalian itu melakukan pemasaran? Nah, untuk kali ini pemasaran itu gampang ditempuh ya, tidak istilahnya untuk zaman saat ini untuk pemasaran sangat mudah sekali. Karena apa? Di media massa itu pun bisa kita lakukan ya. Bahkan di dalam genggaman pun kita juga bisa melakukan pemasaran itu ya. Selanjutnya untuk indikatornya yaitu memilih beberapa alternatif strategi pemasaran. Yang kedua menganalisis strategi pemasaran yang dipilih ya. Selanjutnya kita lengkap aja langsung pada tujuan. Tujuan pembelajarannya yaitu mengamati dan mengidentifikasi perumusan masalah dengan strategi pemasaran. Yang kedua, mengumpulkan data tentang strategi pemasaran. Yang ketiga, mengolah data tentang strategi pemasaran. Yang keempat, mengomunikasikan tentang strategi pemasaran. Di sini maksudnya apa? Yaitu kalian nanti setelah mendengarkan atau setelah mempelajari materi hari ini, kalian bisa mengamati, bisa mengidentifikasi, bahkan bisa merumuskan masalah tentang strategi pemasaran. Dan bahkan kalian nanti bisa mengumpulkan data seperti yang kalian lakukan kemarin ya atau minggu lalu ya. Dengan adanya mengolah data tersebut, tentunya kalian bisa menentukan pemasaran, strategi pemasaran yang kalian pilih ya. Selanjutnya, pokok bahasannya adalah tentang marketing plan, yaitu perencanaan pemasaran. Kedua, yaitu manfaat marketing plan, manfaat dari perencanaan pemasaran. Yang ketiga, jenis-jenis marketing plan. Keempat, unsur-unsur marketing plan. Kelima, contoh marketing plan. Yang keenam, tips membuat marketing plan yang baik untuk bisnis. Untuk bahasan pertama tentang pengertian marketing plan. Pengertian marketing plan itu adalah definisi merupakan rencana pemasaran. Bentar, ada teman kalian yang mau masuk ya. Merupakan rencana pemasaran yaitu bagaimana kamu mencapai target dari sasaran pemasaran ya. Adapun untuk pengertian berikutnya bisa diartikan penerapan strategi perusahaan. Jadi perencanaan pemasaran itu merupakan penerapan strategi perusahaan yang bisa terdiri beragam cara untuk mencapai suatu target yang sama dalam bisnis. Nah, untuk marketing plan ini merinci semua yang perlu kalian ketahui apa agar bisa berhasil mempromosikan bisnis dan harus menjangkau dalam 1 tahun ya. Terus selanjutnya marketing plan itu sendiri harus cukup waktunya untuk mencapai sasaran besar dalam jangka panjang ya.
serta merupakan waktu yang cukup singkat serta fleksibel ketika keadaan dan tujuan bisnis itu berubah seiring waktu. Ini maksudnya apa? Secanggih apapun perusahaanmu atau secanggih apapun produkmu, apabila kalian tidak bisa memasarkan produknya, tentunya produk itu tidak akan laku terjual. Jadi penentunya adalah dalam strategi pemasaran, ya. Jadi seunik apapun produkmu, secanggih apapun produkmu, apabila kalian tidak bisa memasarkan, tentunya kalian tidak bakal menemukan konsumen atau tidak bakal produkmu akan laku terjual, ya. Jadi pemasaran itu adalah ujung tombak ya untuk keberhasilan suatu bisnis. Selanjutnya manfaat marketing plan atau manfaat dari perencanaan pemasaran. Yang pertama adalah sarana pengendali keuangan segmentasi. Yang kedua, sarana evaluasi kinerja. Yang ketiga, tanggap pada perubahan. Yang keempat, sarana pembelajaran. Ya, maksudnya sarana pengendali keuangan segmentasi apa? Di sini dengan adanya perencanaan marketing, otomatis kita harus bisa menentukan budget yang harus kita keluarkan berapa. Ya, tujuannya di sini untuk mengendalikan keuangan, ya, supaya pada saat kita nantinya, pada saat kita promosi atau pada saat kita melakukan pemasaran tidak over budget, ya, tidak over pengeluaran, ya. Selanjutnya sarana evaluasi kinerja. Ini maksudnya adalah apa? Untuk mengevaluasi ya sejauh mana yang sudah kita lakukan untuk melaksanakan strategi pemasaran itu. Tanpa adanya marketing plan, tentunya kita tidak punya arahan, ya, kita tidak punya tujuan. Selanjutnya tanggap pada perubahan. Maksudnya di sini adalah apabila ada perubahan, soalnya yang namanya pemasaran itu sangat cepat ya perubahannya ya, secepat dengan perubahan teknologi. Dengan sendirinya apabila adanya perubahan itu kita tidak tanggap, yang terjadi apa? Contoh kejadian dari handphone Sony ya, yang kita tahu dulu Sony sangat terkenal ya dengan kecanggihannya. Tapi setelah dengan adanya perubahan zaman, karena perusahaannya kurang tanggap pada perubahan, maka akhirnya Sony pun menghilang dari peredaran ya. Itu yang terjadi. Selanjutnya ini masih manfaat ya, manfaat dari marketing plan, yaitu koordinasi kegiatan pemasaran dapat lebih baik dicapai. Yang tadi 4, 5, 6. Keenam, yaitu dapat mengidentifikasi tingkat pengembangan perusahaan. Jadi di sini dengan adanya marketing plan itu kita bisa mengedifikasi ya sejauh mana pengembangan perusahaan yang sudah berjalan. Selanjutnya menjadi referensi untuk bagaimana bisnis itu perlu berubah. Nah, ini kembali lagi karena adanya rencana pemasaran itu merupakan arahan ya. Dengan sendirinya tentunya segala sesuatunya kita harus sesuaikan dengan alurnya atau arahannya atau pedomannya. Selanjutnya bisa menjadi alat untuk menghindari konflik tentang cara perusahaan bergerak. Nah, ini sebagai pedoman. Karena apa? Suatu pemasaran atau suatu perusahaan tentunya kondisinya banyak orang ya yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya perencanaan pemasaran ini tentunya biar tidak terjadi konflik di antara karyawan dan sebagainya ya. Karena semuanya harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing atau sesuai dengan apa? Sesuai dengan arahan ya, pedoman masing-masing. Selanjutnya manfaat berikutnya adalah sebagai
Sumber informasi tentang cara membuat dan memperbarui kebijakan perusahaan. Ini apabila diperlukan ya, apabila diperlukan maka marketing plan itu sebagai informasi. Selanjutnya bisa menjadi referensi bagi manajer untuk bergerak dan bahkan berpikir lebih sistematis ya. Yang terakhir untuk manfaatnya yaitu marketing plan menawarkan manfaat tambahan untuk bisnis. Mungkin dari penjelasan ini ada yang perlu ditanyakan? Silakan dikasih kesempatan Bu Jusida. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Saya kurang memahami untuk mengerjakan tugas mandiri dan kelompok pada LKPD yang nomor 2. Oh, di LKPD. Mohon dijelaskan ulang. Terima kasih, Bu. Ya, kita buka sama-sama ya untuk LKPD-nya. Nih ya, Kang. Nomor 2 ya, Kang. Di sini analisa pengelolaan produk ya. Tujuannya di sini adalah kalian bisa menyusun perencanaan produk. Yang kedua, kalian bisa menyusun pengelolaan proses produksi produk. Yang ketiga, kalian nanti bisa menyusun pengelolaan usaha secara sederhana. Nah, untuk petunjuk teknisnya kalian nanti akan terbagi atau dibagi 5 ya, karena jumlahnya siswa 35, maka nanti kelompoknya satu kelompok 5 orang. Yang kedua, buatlah satu buah produk yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi siswa. Artinya di sini adalah kalian nanti membuat sebuah produk. Terserah kelompok kalian mau menentukan apa produknya. Entah mau berupa kuliner atau mungkin berupa produk dari limbah atau apa. Yang terpenting di situ intinya apa? Nih kembali lagi, ada tulisan layak atau tidak ya produknya. Ya. Itu mungkin ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Saya belum paham. Saya belum paham pertanyaan LKPD nomor 3. Mohon dijelaskan. Nomor 3 ya, Kang. Itu di situ kalian membuat rencana usaha secara singkat dan sistematis. Maksudnya sistematis ini apa? Harus melingkupi ini semua. Jadi ke 10 poin ini harus ada di dalam rencana usaha kalian, yaitu apa? Nama produknya apa? Mereknya apa? Nah, latar belakang kenapa kalian memilih produk itu. Selanjutnya struktur organisasi yang kamu bentuk itu siapa aja di dalamnya. Jadi 5 anggotamu itu, 5 kelompokmu itu bagiannya apa saja. Siapa bagian pemasaran dan lain sebagainya ya. Siapa bendahara, siapa ketua dan lain sebagainya. Itu struktur organisasi. Selanjutnya staf dan pembagian kerja. Di sini harus terinci. Siapa yang bagian keuangan, berarti dia tugasnya ngapain. Ya. Selanjutnya yang bagian produksi tugasnya ngapain. Yang bagian pemasaran tugasnya ngapain. Harus jelas ya. Dan semua itu tujuannya adalah apa? Untuk keberhasilan dari usahamu itu. Selanjutnya proses produksi. Ini harus membahas tentang proses produksi. Bagaimana cara produksinya, bahannya apa saja, ya. Terus bahannya didapat di mana dan lain sebagainya. Nah, termasuk di situ otomatis cara pembuatannya, cara packing, ya, cara finishing dan lain sebagainya. Selanjutnya pemasaran dan promosi. Di sini harus kamu ketengahkan. Kamu promosi melalui apa? Kalau media sosial otomatis kamu sampaikan di situ, memakai media sosial dan lain sebagainya. Jelaskan. Dan bahkan itu akunmu apabila memiliki akunnya media sosial juga kalian jelaskan. Selanjutnya sistem administrasi. Nah, administrasinya bagaimana? Ini saran Bu Ida, administrasi bisa memakai akun buku warung ya. Aplikasi itu tinggal kita pakai. Ya, kita bisa download di Play Store. Habis itu kita bisa upload apa yang sudah kita belanjakan dan lain sebagainya. Di situ transaksi tinggal kita
edit, tinggal kita kita upload aja. Jadi berapa pengeluaran, berapa pemasukannya. Selanjutnya alat dan bahan yang dipergunakan untuk proses produksi. Ya, apa saja kamu paparkan dan diperoleh dari mana saja. Kalau nyewa, otomatis biaya sewanya berapa kamu paparkan. Selanjutnya keuangan. Nah, ini sangat penting ya untuk memaparkan keuangan. Karena apa? Apabila kalian pemaparan keuangannya kurang teliti, takutnya apa? Justru yang ada bukannya untung, tapi malah buntung ya. Di situ harus memaparkan BEP, break even point atau titik impasnya berapa. Terus untuk harga jualnya berapa, HPP-nya berapa ya. Selanjutnya evaluasi pengembangan. Nah, apabila semuanya sudah, kalian bisa mengevaluasi apa yang langkah selanjutnya yang akan kalian tempuh bersama kelompokmu. Ya, itu. Nah, laporan pengelolaan usaha ini semuanya harus tertuang dan dipresentasikan. Ya. Untuk penilaiannya, Bu Ida terpanjang dari 4 hal ini, yaitu dari laporan pengelolaan usaha, isi laporannya, presentasi laporan, serta layak tidaknya produkmu. Ya, kalau produknya nggak layak, otomatis ini pun akan berpengaruh nilainya. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut Bu Jusida. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Ida lanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya ya, jenis-jenis marketing mix, marketing plan. Itu meliputi marketing plan untuk produk baru, geographic marketing plan, terus market segment, serta selanjutnya keempat adalah customer plan. Ya, di sini adalah untuk jenis-jenisnya. Keempat, tentang unsur-unsur marketing plan. Unsur-unsurnya yang pertama, ringkasan dan tujuan perusahaan. Ya, ini di situ adalah pemaparan tentang tujuan perusahaan di dalam marketing plan itu. Setelah itu menentukan target yang akan dicapai. Ya, setelah target baru target pasar. Ya, setelah menentukan target perusahaan, menentukan target pasar. Selanjutnya menetapkan jenis konten promo ya. Jadi kalian harus menetapkan apa sih yang akan kontennya untuk promosi. Selanjutnya langkahnya adalah kenali kompetitor, yaitu pesaing kalian. Terus keenam, tetap fokus ya. Fokus dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya atau fokus pada apa? Keberhasilan usaha kalian. Selanjutnya yang terakhir adalah menetapkan budgetnya ya, atau menetapkan keuangannya. Selanjutnya materi berikutnya adalah contoh marketing plan ya, yang dijadikan sebagai referensi. Ini dicontohkan Bu Ida berkenaan dengan kafe, berjalan atau food truck. Yang mana di situ harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Selanjutnya langkah berikutnya adalah proses penilaian pasar dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu. Selanjutnya melakukan survei secara online maupun offline. Terus menentukan menu yang bisa masuk di pasar. Yang terakhir adalah target riset, yaitu mendapatkan data yang valid mengenai usaha sejenis, bagaimana pandangan masyarakat lokal, dan juga pangsa pasar potensial. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, Kang, sebelum dilanjutkan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Mohon dijelaskan perbedaan rencana pemasaran strategi dan rencana pemasaran taktis pada video pembelajaran yang ditayangkan tadi.
Oh, pada video ya. Kita buka bersama-sama. Ini rencana pemasaran strategi, yaitu menjelaskan tentang sasarannya ya. Kalau pemasaran rencana pemasaran strategi itu tentang sasarannya. Jadi penekanannya pada sasaran serta proposisi nilai yang akan ditawarkan perusahaan. Selanjutnya untuk pemasaran taktis itu berkenaan dengan apa? Tentang fitur produknya, tentang promosinya, tentang penyediaan barangnya, penetapan harga dan lain sebagainya. Yang penekanannya pada teknisnya, taktisnya, ya, taktis dari pemasarannya, ya, itu. Sedangkan untuk kalau pemasaran strategi sasarannya, jadi objeknya itu yang rencana penekanan rencananya. Yaitu yang berkenaan dengan konsumennya, apa yang akan ditawarkan perusahaan berdasarkan analisa peluang pasar. Ya, mungkin itu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, iya Kang. Apa perbedaan strategi AIDAS dengan strategi STP dan yang mana yang lebih bagus dari keduanya? Oh ya, untuk strategi ini ada 2 contoh strategi ya, yaitu strategi STP. STP itu adalah panjangan dari segmentasi pasar, targeting dan positioning. Sedangkan kalau AIDAS itu adalah terdiri dari attention, interest, desire, dan action. Yang mana di sini strategi keduanya ini sama-sama bagusnya, semua tergantung dari kondisi dari perusahaan ya. Hanya saja untuk yang sering digunakan adalah segmentasi strategi pemasaran yang berkenaan dengan STP, yaitu segmentasi pasar, targeting dan positioning. Sedangkan untuk AIDAS di sini ini munculnya karena apa? Karena adanya bisnis secara digital ya, atau digital marketing. Dengan adanya digital marketing, maka ada strategi pemasaran baru yang namanya AIDA. Yang mana di situ yang pertama kali orang itu melihat terlebih dahulu dari promo yang kalian share di media sosial. Ya, awalnya melihat, attention, perhatian. Ya. Selanjutnya interest. Dari melihat orang itu timbul interest, yaitu timbulnya apa? Orang itu tertarik, ya, atau minat, ya, atau mengunjungi. Mengunjungi apa? Website kalian. Mengunjungi apa? Aplikasi kalian, ya. Selanjutnya desire di sini adalah timbul apa? Keinginan untuk membeli, ya. Dari keinginan membeli, akhirnya apa? Orang tersebut akan menghubungi kalian. Ya. Setelah menghubungi kalian, dia akan action. Actionnya bagaimana? Orang tersebut akan transfer. Itu yang namanya memakai strategi pemasaran AIDAS. Ya. Yang mana di sini biasanya untuk AIDAS ini munculnya karena adanya digital marketing. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali? Enggak, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Ida lanjutkan satu kali ya untuk materi yang belum tersampaikan, yaitu tip membuat marketing plan yang baik untuk bisnis. Yaitu yang pertama adalah mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, melakukan analisa terhadap data dan informasi yang sudah kita miliki. Yang ketiga, melakukan perencanaan dan merancang proyek. Yang keempat, eksekusi kerja sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, Kang?
Mohon bimbingan, Bu. Pada tugas kelompok di LKPD pembuatan presentasi, apakah dimuat dalam bentuk PowerPoint, Bu? Oh iya, Kang. Kamu tampilkan memakai PowerPoint ya untuk presentasinya nanti. Jadi nanti kalian maju per kelompok masing-masing. Ya. Selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Pada tugas kelompok di LKPD, kolom penilaian tertulis layak atau tidaknya produk tersebut dilaksanakan. Maksudnya bagaimana, Bu? Terima kasih. Iya, itu yang Bu Ida tadi sampaikan ya, Kang ya, untuk produknya, untuk penilaiannya. Apabila produkmu nanti hasilnya kurang layak, tentunya pun akan berpengaruh pada nilai. Soalnya gini, contohnya, apabila kalian membuat produk risol misalnya. Nah, pada saat penilaian ternyata risolnya maaf basi atau mungkin terlalu lembek atau apa. Ya benar, itu nanti ada penilaian, tapi sangat berpengaruh ya dengan penilaian. Otomatis akan mengurangi nilai. Begitu ya, karena kurang layak, apalagi itu dijual. Ya, pada intinya karena itu dijual. Dengan sendirinya kalau dijual, apabila diri kita sendiri mau beli aja mungkin mikir, ya, apalagi dijual untuk orang lain, kan begitu ya. Nah, mungkin sudah paham belum kira-kira, Kang? Bu, sudah. Udah. Terima kasih, Bu. Kalau udah tolong disampaikan untuk tugas kelompok masing-masing. Kelompok Mareno sama kelompoknya Kang Owen. Silakan di-share tugasnya masing-masing. Dibacakan ya untuk tugasnya dari kelompok 1. Di sini memaparkan tentang analisa biaya tetap, biaya variabel, iya betul cara penghitungannya. Budidaya hidroponik. Oh, berarti yang diambil untuk produknya adalah budidaya hidroponik, pengendalian organisme pengganggu tanaman. Berarti bikin tabula pot ya, Kang ya. Ya, pengemasan produk, inovasi produk, pengemasan produk disesuaikan dengan segmentasi pasar dan jenis produk. Inovasi produk berkenaan dengan pengolahan hasil panen, sayur mentah segar, inovasi produk, pengolahan. Ya, luar biasa banget ini kelompoknya. Membuat produk hidroponik. Selanjutnya untuk kelompok Kang Owen. Ini berkenaan dengan pembuatan sistem retail. Oh, membuat kerajinan ya, Kang. Untuk kelompok 2 membuat kerajinan, memproduksi sendiri. Yang mana di sini membuat toples hias dari toples bekas, busa, boneka bekas, kain perca dan lain sebagainya. Luar biasa kalian semua. Bu Ida acungin jempol untuk kalian semua ya. Selanjutnya mungkin karena materi sudah selesai hari ini, bisa diambil kesimpulan. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulannya. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Berikan kesimpulan, Bu. Iya, silakan, Kang. Jadi menurut saya, keberhasilan suatu marketing
plan memiliki peran penting dari suatu bisnis. Mm-mm. Setiap kegiatan pemasaran akan berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pemasaran, perlu dibuat adanya rencana pemasaran atau bisa disebut marketing plan. Betul. Rencana harus dibuat sebaik mungkin karena memiliki pengaruh terhadap proses pemasaran. Betul. Kegiatan ini penting untuk dilakukan sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan kegiatan marketing. Terima Betul. kasih, Bu. Iya. Selanjutnya mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Izin memberikan kesimpulan, Bu. Silakan, Kang. Jadi ternyata cara membuat marketing plan-nya itu awal harus memahami kondisi pasar dan pesaing, Bu. Betul sekali, ya. Lakukan pengamatan di pasar terlebih dahulu, mengamati bagaimana kondisi pasar saat ini. Apakah memungkinkan untuk menjual produk atau tidak selain keadaan pasar, dan juga perlu mengamati kondisi pesaing. Hanya itu, Bu. Terima kasih. Iya, ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang bisa memberikan refleksi untuk hari ini, materi hari ini. Mungkin ada yang bisa memberikan refleksi untuk materi hari ini. Menyampaikan refleksi, Bu. Iya. Pertama, setelah saya mempelajari materi ini, saya jadi tahu cara membuat marketing plan. Apabila mengelola bisnis sendiri, harus memahami bagaimana cara menyusun marketing plan. Bahkan jika baru saja memulai usaha, contoh seseorang yang mengelola bisnis kafe. Kafe adalah salah satu bisnis dengan prospek yang baik saat ini. Budaya nongkrong yang melanda kalangan muda dewasa di perkotaan membuat para pembisnis berlomba-lomba membuat kafe yang unik untuk menarik pelanggan. Berbanding lurus dengan prospeknya Anda akan menemui banyak pesaing di bidang ini, baik yang sudah lama maupun yang akan muncul. Marketing plan sangat diperlukan. Demikian, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada satu kali lagi untuk memberikan refleksi. Mumfadil ya. Silakan. Marketing plan adalah sesuatu yang harus terus dibuat selama bisnis masih berjalan. Jangan hanya membuat marketing plan di awal saja, tapi kembangkan terus marketing plan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan tren pasar, kondisi ekonomi, dan kompetitor. Bila perlu harus bisa mencapai sebuah tren baru agar diikuti oleh para pesaing. Begitu, Bu. Terima kasih. Iya, itulah refleksi yang sudah disampaikan teman-teman kalian. Diingatkan kembali untuk minggu depan kalian udah menempuh ulangan akhir semester ganjil. Maka kalian harus rajin-rajin belajar ya, supaya kalian nanti mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan kalian harapkan ya. Selanjutnya sebelum mengakhiri materi hari ini, silakan Kang David untuk menyiapkan. Bersiap. Berdoa dalam hati dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya.